Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's on the alone too. Don't let him in, no, I said kick him out again free. Don't be ashamed, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Selamat siang untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi perhitungan ukuran variasi dan juga perhitungan ukuran variasi pada data berkelompok. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revandi Natsinaga dengan NIM 112023. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Selamat menyaksikan untuk kita semua. Adapun tujuan pembelajaran dari materi yang pertama itu pengukuran ukuran variasi, yaitu pertama memahami mengenai rentang atau jangkauan, yang kedua menghitung rata-rata simpangan, yang ketiga menghitung simpangan baku, yang keempat memahami varians atau ragam, yang kelima menghitung koefisien variasi, yang keenam menghitung koefisien kuartil, yang ketujuh menghitung simpangan kuartil, yang kedelapan menghitung interkuartil range. Baik, yang pertama kita membahas rentang atau jangkauan. Rentang digunakan sebagai ukuran awal untuk melihat seberapa jauh data dapat tersebar dalam sebuah kumpulan data. Rentang memberikan gambaran kasar tentang seberapa jauh nilai-nilai data tunggal dari nilai pusat. Adapun rumus dari rentang itu ialah rentang sama dengan data maksimal dikurang data minimal, yang dimana maksudnya data maksimal adalah data tertinggi, sedangkan data minimal yaitu data terendah. Kemudian rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata atau biasa disebut sebagai deviasi rata-rata. Simpangan rata-rata didefinisikan sebagai harga mutlak. Setiap nilai negatif dianggap positif atau dalam artian ukuran. Adapun rumus dari simpangan rata-rata adalah simpangan rata-rata adalah sigma dalam kurung nilai data KI dikurang rata-rata data per banyaknya data. Kemudian simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari nilai rata-ratanya. Rumus dari simpangan baku ini ialah simpangan baku sama dengan akar sigma dalam kurung DI dikurang D pangkat 2 per N, atau simpangan baku sama dengan akar sigma D kuadrat per N dikurang sigma D per N pangkat 2. Selanjutnya itu varians. Varians adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varians dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Rumus varians itu ialah S kuadrat sama dengan N sigma NI sama dengan 1 X kuadrat I dikurang dalam kurung sigma NI sama dengan 1 X kuadrat I pangkat 2 per N dalam kurung N dikurang 1, di mana keterangannya S kuadrat adalah varian, S adalah standar deviasi atau simpangan baku, XI adalah nilai X berapa sesuai dengan soal kasus yang akan diberikan, kemudian X bar sama dengan rata-rata, dan N adalah ukuran sampel. Salah satu cara untuk mengetahui keragaman dari suatu kelompok data adalah dengan mengurangi setiap nilai data dengan rata-rata kelompok data tersebut. Selanjutnya semua hasilnya dijumlahkan dengan rumus sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X bar sama dengan 0. Lalu yang kedua, mengkuadratkan setiap pengurangan nilai data dan rata-rata kelompok data tersebut. Selanjutnya dilakukan penjumlahan dengan rumus sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 besar dari 0. Selanjutnya koefisien variasi. Koefisien variasi adalah sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Adapun rumus dalam menentukan koefisien varians dalam satu data adalah
Koefisien variasi sama dengan S per D dikali 100%, di mana keterangan KV itu adalah koefisien varians, S adalah simpangan standar, sedangkan D bar ialah rata-rata. Kemudian koefisien kuartil. Kuartil adalah sekumpulan data yang telah disusun mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama banyak. Rumus kuartil tunggal yang dimana Qn sama dengan N dalam kurung Q ditambah 1/4, di mana Qn ini adalah nilai kuartil, LQ adalah letak kuartil, sedangkan Q sama dengan data. Lalu simpangan kuartil. Simpangan kuartil dihitung dengan cara menghapus nilai yang terletak di bawah kuartil pertama dan nilai-nilai di atas kuartil ketiga, sehingga nilai-nilai ekstrim, baik yang berada di bawah ataupun di atas distribusi data, dihilangkan. Simpangan kuartil didapatkan dengan cara menghitung nilai rata-rata dari kedua kuartil tersebut, Q1 dan Q3. Simpangan kuartil lebih stabil dibandingkan dengan range karena tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Q D sama dengan Q3 dikurang Q1/2. Maka ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung simpangan kuartil. Kemudian selanjutnya itu interkuartil range. Range interkuartil adalah selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Rumusnya adalah IQR sama dengan kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Keterangan IQR adalah interkuartil range atau jangkauan antar kuartil. Kemudian Q1 adalah kuartil pertama, nilai pada posisi 25%. Kemudian Q3 adalah kuartil ketiga, di mana nilai pada posisi 75%. Berdasarkan dari materi mengenai perhitungan ukuran varians, maka kita akan masuk ke dalam soal kasus. Baik, soal yang pertama itu adalah seorang peneliti gizi mencatat kadar gula darah 5 pasien rawat jalan setelah sarapan. Itu datanya 80, 95, 100, 105, dan 120. Peneliti ingin mengetahui seberapa besar penyebaran data tersebut terhadap rata-ratanya. Setelah menghitung rata-rata diperoleh 100 mg per desiliter. Berdasarkan data tersebut, berapakah simpangan rata-rata yang diperoleh peneliti? Opsi A 10, B 12, C 14, D 8, dan E 9. Berdasarkan soal kasus yang pertama tadi, maka didapatlah hasil jawabannya yang A 10, di mana penjelasannya simpangan rata-rata sama dengan dalam kurung 80 dikurang 100 ditambah 95 dikurang 100 ditambah 100 dikurang 100 ditambah 105 dikurang 100 ditambah 120 dikurang 100/5, itu ialah totalnya adalah 20 ditambah 5 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 20/5 sama dengan total dari keseluruhan penjumlahan tadi adalah 50. Maka 50 dibagi 5 hasilnya 10. Maka opsi yang tepat adalah opsi A. Lalu soal yang kedua. Dalam penelitian di laboratorium gizi diketahui kadar hemoglobin 6 mahasiswa adalah 11, 12, 13, 14, 15, dan 15. Jika rata-rata kadar hemoglobin adalah 13,5 gram per desiliter dan simpangan baku data adalah 1,58, maka koefisien variasi kadar hemoglobin mahasiswa tersebut adalah opsi A 9,33%, opsi B 10,55%, opsi C 11,70%, opsi D 12,20%, opsi E 8,90%. Baik, berdasarkan soal nomor 2 tadi, maka jawabannya yang C 11,70%, di mana kita menggunakan rumus koefisien varians dengan S bar X bar dikali 100%. Kita konversikan ke soal dengan rumus yaitu 1,58 per
13,5 dikali 100% adalah dapatnya yaitu 11,70%, di mana nilai KV kecil menunjukkan atau menandakan data relatif seragam. Kemudian soal yang ketiga, data berat badan dari 8 pasien klinik gizi setelah diet adalah 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, dan 64. Berdasarkan data tersebut, berapakah simpangan kuartil? Opsi A 4, B 3, C 2, D 5, E 6. Baik, berdasarkan soal yang ketiga tadi, maka jawabannya yang A 4, dengan di mana Q1 berada di posisi Q2,25 dengan rumus 52 ditambah 0,25 dalam kurung 54 dikurang 52 sama dengan 52,5. Sedangkan Q3 berada di posisi K6,75 itu dengan rumus 60 ditambah 0,75 dalam kurung 62 kurang 60 sama dengan 61,5. Maka kita konversikan ke dalam rumus Q D sama dengan dalam kurung Q3 dikurang Q1 per 2. Maka datanya kita masukkan ke dalam rumus dalam kurung 61,5 dikurang 52,5 per 2 sama dengan 9 per 2. Maka didapatlah hasilnya pembagian itu 4,5. Maka kita cocokkan dengan opsi yang ada pada soal ketiga itu yang A, 4. Selanjutnya materi yang kedua yaitu perhitungan data berkelompok lanjutan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi yang kedua ini, itu yang pertama untuk mengetahui dan memahami kuartil berkelompok, yang kedua untuk mengetahui dan memahami desil berkelompok, dan untuk mengetahui dan memahami persentil berkelompok. Kuartil berkelompok menurut Andi menyebutkan ada 3 buah kuartil, yakni kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga yang masing-masing disingkat dengan K1, K2, dan K3. Pemberian nama ini dimulai dari nilai kuartil paling kecil. Untuk menentukan nilai kuartil dapat dilakukan dengan 2 kategori, kuartil tunggal dan berkelompok. Selain itu, Ridwan juga menerangkan langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi, yaitu menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian menghitung rentang atau range, lalu jumlah kelas dan panjang kelas intervalnya. Kemudian desil berkelompok. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah data disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Terdapat 9 desil yaitu di 1 sampai di 9. Cara mencari desil mirip dengan mencari kuartil, namun berbeda pada pembagiannya. Desil dapat dihitung pada data tunggal maupun data berkelompok. Untuk data berkelompok, diperlukan tabel distribusi frekuensi agar perhitungan lebih mudah. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama menyusun data dari terkecil hingga terbesar, lalu yang kedua menghitung rentang atau range, yang ketiga menentukan jumlah kelas, yang keempat menentukan panjang interval kelas. Kemudian persentil kelompok. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah data disusun dari yang terkecil hingga terbesar. Terdapat 99 persentil, yaitu persentil pertama sampai persentil yang ke-99. Untuk data berkelompok, perhitungan persentil memerlukan tabel distribusi frekuensi agar lebih mudah, sama seperti untuk mendapatkan atau menghitung kuartil dan juga desil. Langkah-langkahnya pertama menyusun data dari yang terkecil hingga terbesar, kemudian menghitung rentang atau range, kemudian menentukan jumlah kelas, dan menentukan panjang interval kelas. Adapun rumus perhitungan kuartil, yaitu kuartil sama dengan BB ditambah dalam kurung 1 per N dikali N dikurang CFB per frekuensi D, kemudian dikali dengan I, di mana dengan keterangan Kn sama dengan kuartil ke berapa bisa pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian BB batas bawah dalam interval yang mengandung nilai kuartil yang dicari. Lalu 1 per N adalah 1 per data kuartil
Kemudian N adalah jumlah keseluruhan data, FD adalah frekuensi berada di dalam kolom interval, CFB adalah angka berada di bawah kolom interval pada kolom kumulatif frekuensi, dan I adalah label kelas. Kemudian rumus perhitungan desil yaitu desil sama dengan BB ditambah dalam kurung N per 10 dikali N dikurang CFB per FD dikali I. Dengan keterangan DN itu adalah desil ke N atau berapa yang akan dicari, misal D9, D9, D5, D6, dan seterusnya. Kemudian BB itu batas bawah interval dalam interval yang mengandung nilai desil yang dicari. Kemudian N per 10 adalah desil ke N yang disesuaikan dengan DN dibagi 10. Kemudian N adalah jumlah keseluruhan data. Lalu FD adalah frekuensi yang berada dalam kolom interval. CFB angka yang berada di bawah kolom interval pada kolom kumulatif frekuensi. Dan I lebar kelas. Kemudian rumus perhitungan persentil. Persentil sama dengan BB ditambah dalam kurung N per 100 dikali N dikurang CFB per FD dikali I. Dengan keterangan PN adalah persentil yang KN yang akan dicari, misalnya P10, P20, P60. Lalu BB adalah batas bawah interval dalam interval yang mengandung nilai desil yang dicari. N per 10 adalah desil KN yang disesuaikan dengan PN. Lalu N jumlah keseluruhan data. FD adalah frekuensi berada dalam kolom interval. CFB adalah angka berada di bawah kolom interval pada kolom kumulatif frekuensi. Dan I lebar kelas. Baik, berdasarkan rumus dari kuartil, desil, dan juga persentil, maka kita akan memasuki soal kasus. Baik, soal yang pertama, seorang ahli gizi ingin mengetahui persebaran kadar zat besi pada 40 ibu hamil yang datanya disusun menjadi tabel distribusi frekuensi sebagai berikut yang ada pada tabel tersebut. Berdasarkan data tersebut, berapakah kuartil kedua yang menunjukkan nilai tengah dari distribusi kadar zat besi? Opsinya A 59,5, B 61,5, C 62,0, D 63,5, E 64,0. Maka berdasarkan soal yang pertama tadi, jawabannya adalah yang C 62,0, di mana kuartil kedua berada di posisi ke 1 per 2 dikali 40 dari data sama dengan 20. Frekuensi kumulatifnya sebelum kelas Q2 tadi adalah 14. Pada kelas tadi itu di antara 55 sampai 59. Sehingga kelas kuartilnya adalah 60 sampai 64. Maka kita menggunakan rumus kuartil kedua, yaitu K2 sama dengan BB ditambah dalam kurung 1 per N dikali N dikurang CFB per FD dikali I. Maka K2 sama dengan 59,5 ditambah dalam kurung 1 per 2 dikali 40 dikurang 14 per 10 dikali 5. Maka K2 sama dengan 59,5 ditambah 6 per 10 dikali 5 adalah totalnya adalah 62. Maka jawabannya yang tepat yaitu berada pada opsi C, 62. Kemudian masuk pada soal yang kedua, nilai tes statistik mahasiswa disusun dalam tabel berikut. Jika jumlah seluruh mahasiswa 40 orang, tentukan desil ke-7 dari data tersebut yang ada pada tabel. Opsinya A 66,5, B 68, C 72,5, D 75, E 76,5. Maka berdasarkan soal yang kedua, jawabannya adalah yang C 72,5, di mana posisi desil ke-7 kita menghitung rumus 7 per 10 dikali 40, maka hasilnya 28. Terletak pada kelas 70 sampai 79 karena frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 25. Maka kita menggunakan rumus desil berkelompok
Dn sama dengan BB tambah N per 10 dikali N dikurang CFB per FD dikali I. Maka hasil ke-7 sama dengan 69 dikali 5 ditambah dalam kurung 7 per 10 dikali 40 dikurang 25 per 10 tutup kurung dikali 10. Maka D7 sama dengan 69,5 ditambah 28 dikurang 25 per 10 dikali 10. Maka hasilnya 69,5 ditambah 3. Totalnya adalah 72,5. Maka opsi yang tepat pada soal yang kedua ini adalah C, 72,5. Selanjutnya, masuk pada soal yang ketiga. Hasil survei konsumsi energi harian siswa SMA ditunjukkan pada dalam tabel berikut. Jika jumlah siswa 40, tentukan nilai persentil ke-25 dari data tersebut. Opsinya A 1550, B 1605, C 1650, D 1700, E 1725. Maka berdasarkan soal yang ketiga tadi, jawabannya adalah yang B 1605, di mana posisi P25 sama dengan dalam kurung 25 per 100 dikali 40 didapat hasilnya 10. Berada pada kelas 1600 sampai 1799. Dikarenakan kuantitas frekuensi sebelumnya adalah 10. Maka kita menggunakan rumus persentil berkelompok. Pn sama dengan BB ditambah N per 100 dikali N dikurang CFB per FD tutup kurung dikali I. Maka kita konversikan rumus rumus tadi dengan menggunakan data yang ada pada kasus. Pn sama dengan 1599,5 ditambah dalam kurung 25 per 100 dikali 40 dikurang 10 per 10 sama dikali 200. Maka Pn sama dengan 1599,5 ditambah dalam kurung 10 kurang 10 per 10 dikali 200 sama dengan 1600 ditambah 5. Maka didapat hasil 1605. Maka opsi yang tepat untuk soal yang ketiga adalah yang B, 1605. Kemudian materi yang ketiga, perhitungan ukuran variasi data berkelompok. Adapun tujuan pembelajaran pada materi yang ketiga tadi adalah untuk mengetahui dan memahami rata-rata simpangan, kemudian untuk mengetahui dan memahami simpangan baku, kemudian untuk mengetahui dan memahami varians atau ragam, lalu untuk mengetahui dan memahami uji normalitas seperti skewness dan kurtosis, dan untuk mengetahui rumus perhitungan serta mengetahui contoh perhitungannya. Yang pertama adalah rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata berkelompok diperoleh dari hasil perkalian masing-masing frekuensi data dengan nilai mutlak selisih data dan rata-rata dibagi dengan total frekuensi. Rumus dari rata-rata simpangan berkelompok ini adalah simpangan berkelompok sama dengan sigma NI sama dengan 1 garis XI dikurang X bar garis frekuensi I per sigma NI sama dengan 1 frekuensi I. Di mana dengan keterangan SR itu adalah simpangan rata-rata, N banyaknya data, FI frekuensi data KI, X bar sama dengan rata-rata, XI adalah data KI. Selanjutnya itu standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari ratanya. Rumus standar deviasi ini adalah simpangan sama dengan akar sigma fx2 per sigma f dikurang dalam kurung kurawal sigma fx per sigma f2, di mana dengan keterangan S adalah simpangan, F adalah frekuensi kelompok KI, X adalah nilai tengah dari kelas KI, sigma F adalah jumlah total frekuensi.
Selanjutnya adalah varians. Varians adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Selanjutnya untuk menghitung varians data berkelompok, baik populasi maupun sampel dirumuskan sebagai berikut. Untuk populasi yang lebih dari 30, maka dirumuskan dengan sigma kuadrat sama dengan sigma besar frekuensi dikali x dikurang mu kuadrat per n. Dengan keterangan, sigma besar itu adalah varians populasi, f adalah frekuensi, x adalah titik tengah kelas, dan mu adalah mean atau rata-rata populasi. Sedangkan n adalah jumlah data. Lalu untuk sampel yang kurang dari 30, maka S kuadrat sama dengan sigma besar F dikali X dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang 1 dengan keterangan S kuadrat adalah varians sampel, F adalah frekuensi, X adalah titik tengah kelas, X bar min atau rata-rata sampel, N kurang 1 adalah derajat kebebasan. Selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Pedoman pengambilan keputusan menurut Nuryadi, nilai signifikasi atau nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka distribusi adalah tidak normal. Sedangkan nilai signifikasi atau nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka distribusinya normal. Setelah uji normalitas dilakukan selanjutnya, data diolah menggunakan uji beda dua sampel berpasangan. Skewness biasanya disebut dengan istilah kemencengan. Kemencengan ini dapat dilihat dari bentuk kurva, apakah simetris, menceng ke kiri atau ke kanan. Kemencengan suatu kurva akan sangat ditentukan oleh perbandingan min, median, dan modusnya. Kemencengan data arah ke kiri menandakan bahwa nilai modus lebih besar dari nilai min atau rata-rata. Kemencengan data ke arah kanan menandakan bahwa nilai min lebih besar daripada nilai modus. Berikut adalah contoh dari kemencengan data arah ke kiri dan juga kemencengan arah ke kanan. Rumus skewness. Pengukuran skewness dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien kemencengan Pearson dan koefisien kemencengan momen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rumus berikut, di mana SK adalah koefisien kemencengan sama dengan X bar dikurang MO per S atau SK sama dengan 3 dalam kurung X bar dikurang MD per S. Dengan keterangan SK koefisien kemencengan, X bar rata-rata hitung, MO adalah modus, MD adalah median, dan S adalah standar deviasi. Lalu ada istilah kurtosis. Kurtosis disebut juga dengan keruncingan, yakni keruncingan kurva dan sekaligus menggambarkan titik puncak suatu kurva. Tingkat keruncingan dari suatu distribusi diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Bentuk keruncingan terdiri dari tiga macam, yaitu leptokurtik yang merupakan distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi dengan nilai keruncingan besar dari 3. Platykurtik yang mengandung makna sama dengan istilahnya, yakni plat atau datar, di mana puncaknya hampir mendatar dengan nilai keruncingan kecil dari 3. Lalu mesokurtik yang merupakan distribusi yang memiliki puncak sedang atau normal dengan nilai keruncingan sama dengan 3. Rumus daripada kurtosis ialah alpha 4 sama dengan 1 per n sigma frekuensi dalam kurung x dikurang x bar tutup kurung dikali 4 per s pangkat 4, di mana dengan keterangan alpha 4 sama dengan nilai kurtosis, n adalah jumlah data, s adalah simpangan baku, f adalah frekuensi, x bar adalah rata-rata,
dan X adalah nilai tengah kelas. Kemudian, untuk menghitung tingkat keruncingan suatu kurva atau koefisien kurtosis dapat digunakan rumus sebagai berikut, di mana KK sama dengan kurva koefisien Q3 dikurang Q1 per 2 dalam kurung P90 dikurang P10. Dengan keterangan KK itu adalah kurva koefisien dan Q adalah kuartil, P adalah jika nilai KK besar dari 3, maka kurva Leppo-Kurtic atau runcing sekali. Jika nilai KK kecil dari 3 atau kurang dari 3, maka kurva Platy-Kurtic atau cenderung mendatar. Jika nilai KK sama dengan 3, maka kurva Mesokurtic atau berdistribusi normal. Baik, berdasarkan materi yang ketiga tadi, maka kita memasuki soal kasus. Baik, soal kasus yang pertama, seorang ahli gizi melakukan penelitian kadar tentang kalsium pada 5 kelompok pasien dengan data berikut. Setelah menghitung rata-rata diperoleh X-barnya sama dengan 9. Berdasarkan data tersebut, berapakah simpangan rata-rata kadar kalsium pada pasien? Opsi A 1, B 1,2, C 1,4, D 1,6, E 2. Sesuai dengan soal yang pertama tadi, maka jawabannya adalah yang B 1,2, di mana SR atau simpangan rata-rata sama dengan sigma F XI dikurang X bar per sigma FI sama dengan 2 dikali 2 ditambah 5 dikali 1 ditambah 6 dikali 0 ditambah 4 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 per 20 sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 6 per 20, maka hasilnya 19 per 20 sama dengan 0,95. Maka digenapkan menjadi 1,2. Mengapa digenapkan? Karena mendekati yang ada pada opsi B. Simpangan rata-rata menunjukkan rata-rata penyimpangan setiap kelompok dan nilai tengahnya. Kemudian kasus soal yang kedua, dalam survei gizi di puskesmas, diperoleh data berat badan bayi dengan distribusi pada tabel. Jika titik tengah tiap interval digunakan untuk menghitung simpangan baku dan hasil perhitungan menunjukkan rata-rata X bar sama dengan 7, maka nilai varians dari data tersebut paling mendekati A 2,2, B 3,5, C 4, D 5,6, E 6,2. Berdasarkan soal yang kedua tadi, maka jawabannya adalah yang B 3,5, di mana kita menggunakan titik tengah 3,5, 5,5, 7,5, 9,5. Maka kita hitung X dikurang X bar pangkat 2 dikali F sama dengan 3,5 dikurang 7 pangkat 2 dikali 3 ditambah 5,5 dikurang 7 pangkat 2 dikali 5 ditambah 7,5 dikurang 7 pangkat 2 dikali 7 ditambah 9,5 dikurang 7 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 12,25 dikali 3 ditambah 2,25 dikali 5 ditambah 0,25 dikali 7 ditambah 6,25 dikali 5, maka totalnya adalah 36,75 ditambah 11,25 ditambah 1,75 ditambah 31,25, maka hasilnya total keseluruhan yaitu 81. Kita menggunakan dengan rumus varians, maka 81 per 20, maka hasilnya 4,05. Maka yang mendekati dengan opsi pada soal yang kedua tadi itu 3,5. Maka jawabannya adalah opsi yang B, 3,5. Selanjutnya soal yang ketiga, data skor ujian gizi klinik menunjukkan rata-rata 70, median 75, modus 80, dan simpangan baku 10. Dari hasil pengolahan data diketahui pula nilai kuartil bawah 65, kuartil atas 85, serta persentil ke-10 yaitu 50
dan persentil ke-90 yaitu 95. Berdasarkan data tersebut, bagaimana bentuk kemencengan dan keroncingan distribusi skor ujian tersebut? Opsi A menceng ke kiri dan leptokurtik, B menceng ke kanan dan mesokurtik, C menceng ke kiri dan platikurtik, D simetris dan leptokurtik, E menceng ke kanan dan platikurtik. Berdasarkan soal yang ketiga tadi, jawabannya adalah opsi E menceng ke kanan dan platikurtik, di mana kita pertama harus menghitung dengan rumus kilos persen, di mana rumusnya dalam kurung X bar dikurang MO per S sama dengan 70 dikurang 80 per 10 hasilnya 1. Maka seharusnya menceng ke kiri. Karena minus 1 itu menceng ke kiri. Namun karena median besar dari min, distribusi condong ke kanan. Itu positif. Kemudian yang kedua itu kurtosis. Kita menghitung kurtosis yaitu Q3 dikurang Q1 per 2 dalam kurung P90 dikurang P10 sama dengan 85 dikurang 65 per 2 dikali dalam kurung 95 dikurang 50 sama dengan 20 per 90. Maka hasilnya 0,22. Itu kurang dari 3. Maka dapat dikategorikan sebagai platikurtik atau datar. Maka berdasarkan soal yang ketiga itu opsinya yang benar adalah opsi E menceng ke kanan dan platikurtik. Baik, berdasarkan dari ketiga materi mengenai penghitungan ukuran variasi, begitu data berkelompok, dapat disimpulkan bahwa ukuran seperti rentang, simpangan rata-rata, simpangan baku, varians, kuartil, desil, persentil, serta koefisien variasi berfungsi menggambarkan tingkat sebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Semakin kecil hasil penyebaran, semakin seragam data tersebut, dan semakin besar nilai simpangan menunjukkan data yang bervariasi luas. Maka dengan demikian materi mengenai penghitungan ukuran variasi baik itu data berkelompok, semoga materi yang sudah saya bahas pada video kali ini bisa menjadi wawasan bagi teman-teman ke depannya. Dan juga jika ada terdapat kata dan juga tutur kata yang salah dalam pembahasan video kali ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.